Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program linier, lebih tepatnya pada KD, bagaimana kita memodelkan sebuah permasalahan linier. Nah, pada kesempatan kali ini pembelajaran pada hari ini adalah bertujuan untuk yang pertama adalah menyusun model matematika dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan program linier dengan benar. Jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata atau kejadian kontekstual dibawa ke dalam konteks matematika, yaitu program linier, dan bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara membuat model matematikanya. Tahapan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kalian akan diberikan handout modul ataupun video yang berkaitan dengan bagaimana memodelkan sebuah permasalahan matematika. Kemudian kalian diharapkan untuk belajar mandiri, karena selama pembelajaran jarak jauh seperti ini, guru tidak bisa saling bertatap muka. Maksimal mungkin hanya sebatas Fitcon pun cuma hanya 1 jam saja, jadi tidak maksimal. Jadi selama PJJ ini dituntut kalian untuk belajar mandiri, sehingga kalian bisa berpikir kritis, kreatif, dan kreatif. Kemudian nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau di kolom stream. Setiap saya membagikan sebuah handout, kalian bisa mengajukan pertanyaan, dan nanti akan saya berikan konfirmasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di kolom komentar. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan kepada kalian sebuah tes atau kuis 1-2 soal yang akan kalian kerjakan untuk mengukur integritas dan mandiri kalian. Nah, bagaimana sih manfaat atau apa sih manfaat program kita belajar program linier itu apa? Manfaatnya itu apa? Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari tentu ada yang namanya tukang parkir. Nah, tukang parkiran itu pasti ada yang pertama lahan. Ada lahan, ada kendaraan, entah itu roda 2, roda 3, atau roda 4. Nah, kebanyakan tukang parkir itu tidak tahu satu lahan itu bisa menghasilkan berapa. Padahal dengan program linier kita bisa menghitung dalam satu lahan itu bisa masuk roda 2 berapa, roda 4 berapa, roda 4 pun dibagi ya. Roda 4 bisa kendaraan kecil atau kendaraan besar. Itu pun dengan program linier kita bisa mencari bagaimana keuntungan maksimum pada suatu lahan tersebut. Yang kedua adalah produksi konveksi atau produksi pakaian. Nah, dalam sebuah produksi pakaian biasanya kan produksi beberapa jenis pakaian yang bisa dibuat oleh konveksi tersebut, mulai dari lengan panjang, lengan pendek, jenis pria atau wanita. Nah, pada pembuatan itu kan biasanya membutuhkan yang namanya bahan atau kain, mulai dari bahan kain, kancing, benang, dan sejenisnya. Tentu setiap jenis pakaian dibuat membutuhkan beberapa item atau bahan yang berbeda-beda. Tapi juga ada beberapa jenis pakaian yang membutuhkan bahan yang sama. Oleh karena itu, pada produksi konveksi membutuhkan yang namanya program linier untuk menentukan seminim mungkin membeli bahan sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang ketiga adalah ahli gizi atau lebih tepatnya nutrisionis ya. Correction if I'm wrong ya. Nutrisionis. Nah, biasanya kalau nutrisionis itu lebih ke bagaimana menakar seberapa banyak kebutuhan vitamin ataupun kebutuhan beberapa zat yang dibutuhkan oleh pasien agar
pasien tersebut tetap mendapatkan nutrisi yang baik. Dan yang keempat adalah produksi skala besar atau pabrikan ya. Kalau pabrikan sah mesti banyak sekali jenisnya, jenis bahan yang diproduksi jenis juga banyak juga. Jadi pemilik pabrik ini juga harus berpikir bagaimana cara kita mengeluarkan bahan sedikit terus menghasilkan keuntungan yang maksimal. Terus tadi kan sudah di tukang parkir sudah, konveksi sudah, ahli gizi sudah, terus pabrikan besar juga sudah. Apakah program linear juga berpengaruh atau bisa bermanfaat untuk sektor menengah ke bawah? Ternyata juga bisa untuk produksi es pleret mungkin ya. Ini es pleret ya, ini ya. Es pleret ini bisa banyak jenisnya, toppingnya atau isiannya juga bisa dibuat berbeda. Jadi dari segi segmen menengah ke bawah pun sebetulnya juga program linear itu dibutuhkan gitu loh. Gitu ya. Cukup untuk manfaat. Kita lanjut ke prasyarat. Tentu pada saat dulu kalian sudah mengerti atau sudah diberikan pemahaman tentang soal cerita. Nah, soal cerita itu sebetulnya bisa dibuat atau disederhanakan dalam bentuk kalimat matematis. Nah, pada saat ini kita dihadapkan dengan satu masalah, yaitu saya akan bacakan. Sasa sedang diet dengan mengkonsumsi dua jenis makanan, yaitu makanan jenis A dan jenis B. Makanan jenis A mengandung 10 unit zat besi dan makanan jenis B mengandung 10 unit zat besi. Jadi A dan B itu sama-sama mengandung zat besi juga. Makanan A 10 zat besi, A dan B. Oke. Itu informasi yang bisa kita ambil. Terus kebutuhan minimal per harinya adalah 160 unit. Minimal, ada kata minimal ya, saya garis bawahi minimal. Nah, ini kata kuncinya sebetulnya. Pertanyaannya adalah tuliskan pertidaksamaan untuk menentukan banyak jenis A dan jenis B yang harus dikonsumsi Sasa per hari. Itu ada berapa? Maksudnya pertidaksamaannya bagaimana? Langkah pertama kita adalah membuat permisalan. Dengan misalkan X itu adalah makanan jenis A atau banyaknya makanan jenis A, dan Y itu adalah banyaknya makanan jenis B. Sebelum menuju ke pertidaksamaannya, kita tentukan dulu bagaimana tanda pertidaksamaannya dipakai. Minimal berarti kalau minimal itu secara bahasa Indonesia bagaimana? Betul. Jadi minimal itu adalah kata lainnya paling sedikit, pinter. Minimal itu kata lainnya, saya zoom ya, paling sedikit. Oke, good. Kalau paling sedikit itu bisa lebih atau bisa kurang? Bisa lebih ya. Kalau kurang nggak mungkin lah, paling sedikit. Berarti kan ibaratnya ada ambang sedikitnya itu berapa? Berarti tanda-tanda di sini yang kita eliminasi adalah yang kurang dari. Oke, kita eliminasi. Kurang dari sama dengan juga kita eliminasi ya. Terus lebih dari bisa kan paling sedikit. Lebih dari sama dengan juga bisa, sama dengan juga kita eliminasi. Paling sedikit berarti kan dia ada ambangnya, paling sedikit atau minimal ada 160. Berarti 160 itu ikut enggak? Ikut ya. Berarti yang benar adalah yang kita pakai adalah kurang dari sama dengan. Maaf. Yang kita pakai adalah lebih dari sama dengan. Maaf ya. Maka model matematika dari sebuah permasalahan ini adalah makanan jenis A itu X, terus mengandung 10 jenis zat besi, berarti 10 X plus makanan jenis B Y, terus 10 juga plus 10 Y lebih dari sama dengan
160 kebutuhan tadi ya, minimal 160. Oke, ada pertanyaan? Good, pinter ya. Berarti nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih berkaitan dengan mengingat kembali. Nah, cuman di permasalahan yang lain. Saya bacakan lagi. Andi memiliki uang Rp20.000. Ia dapat membeli X buah sosis bakar. Saya tulis lagi, saya kasih keterangan lagi. Uangnya 20.000. Dia mau membeli X buah sosis bakar, harganya 3.000 per buah. Atau dia membeli Y buah piscok dengan harga 2.000 per buah. Tuliskan persamaan untuk menentukan banyak sosis bakar dan piscok karamel yang harus dibeli Andi. Oke, kalau kasus ini berbeda ya dengan kasus yang tadi. Kalau kasus ini itu tidak ada keterangan minimal atau maksimal. Jadi kita harus menentukan kata-kata ataupun kalimat mana yang menjadi petunjuk. Mana? Coba silahkan ditebak. Mana? Good. Pinter. Kata kuncinya adalah Andi memiliki uang 20.000. Berarti ini adalah uang yang dipunya. Mungkin nggak Andi punya uang yang lain? Mungkin aja, cuman kan tidak ada keterangannya. Dia cuman keterangannya Andi memiliki uang Rp20.000. Jadi hanya 20.000 yang dipunya. Nah, tanda mana yang sesuai dengan keterangan berikut? Uang yang dipunya hanya 20.000, berarti tanda lebih dari tidak dipakai ya. Karena kan uangnya cuma 20.000. Lebih dari sama dengan juga tidak dipakai. Sama dengan bisa dipakai. Cuman di sini kan dia bisa bisa menggunakan uangnya tidak full 20.000 buat beli piscok atau sosis bakar. Jadi lebih maksudnya sama dengan tidak dipakai. Bisa habis, bisa enggak. Jadi kan enggak pasti dia menghabiskan 20.000, jajan 20.000 kan enggak. Terus kita beri tanda yang mana? Kurang dari sama dengan 20.000. Good. Ini yang benar. Bagaimana model matematika yang harus kita tulis? Maka model matematikanya adalah X buah sosis bakar harganya 3.000, berarti 3.000 X plus sosis piscok karamel 2.000 Y. Tanda yang dipakai adalah kurang dari sama dengan 20.000. 20.000. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup ya? Bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan. Oke. Nah, pada materi ini nanti kalian akan saya berikan LKPD, tapi tentunya kalian harus baca-baca dulu handout, video ataupun materi yang sudah saya berikan di kolom material, di bagian material ya. Terus ini adalah soal yang akan kerjakan di LKPD nanti. Sebuah perusahaan konveksi Makmur Jaya memproduksi 2 model pakaian dari kain tenun troso, yaitu blus dan blazer. Setiap blus membutuhkan 2 jam kerja dari bagian pemotongan dan 4 jam kerja bagian penjahitan. Ya, kita kasih keterangan dulu ya. Kasih ijo-ijo dulu. Jadi dia membuatnya blus sama blazer. Bentar, keterangannya itu aja, warnanya beda. Blusnya kasih warna hijau, blazernya kita kasih warna biru. Terus blus itu dia butuh 2 jam dari pemotongan dan 4 jam dari penjahitan. Sedangkan
blazer butuhkan 1 jam dari pemotongan dan 3 jam dari penjahitan. Jam kerja maksimal yang tersedia adalah 32 jam dan penjahitan adalah 32 jam pemotongan dan 48 jam adalah jam penjahitan. Perusahaan mengharapkan keuntungannya perusahaan dia udah minta keuntungan 60.000 untuk blus dan 80.000 untuk blazer. Buatlah model matematika dari permasalahan berikut. Nah, nanti kalian bisa kerjakan di lembar LKPD kalian, bisa kalian kerjakan dan nanti kalian kumpulkan di bagian assignment dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan jangan malu untuk bertanya di kolom komentar. Tersedia dibuka 24 jam untuk silahkan berkomentar di sana, tanyakan apa yang belum paham. Dan yang terakhir ada simpulannya ya. Simpulannya adalah ada 5 atau biasanya saya sederhanakan menjadi 4 saja. Simpulannya, langkah-langkah dalam menyusun model matematika adalah yang pertama, menyajikan pada tabel yang diketahui dari permasalahan. Jadi biasanya itu di setiap permasalahan ada berapa jenis barang yang diproduksi. Nanti kita tulis dulu dalam bentuk tabel jenis barang yang diproduksi, jenisnya biasanya jenis 1, jenis 2. Kalau permasalahan yang di LKP tadi ada blus dan blazer. Biasanya blus itu kita kita misalkan X dan blazer itu biasanya kita misalkan Y, atau banyaknya blus yang dibuat itu X, banyaknya blazer yang dibuat adalah Y. Dan seterusnya dari jam penjahitan, jam pemotongan, jam penjahitan itu ada di tabel sebelahnya. Termasuk juga dengan keuntungan itu juga kita taruh pada tabel berikut, tabel sebelahnya. Terus yang kedua adalah melakukan pemisalan, tadi sudah ya, pemisalan. Merumuskan fungsi tujuan, nah itu biasanya di Fx, Y ada di tabel keuntungan, fungsi tujuan. Merumuskan kendala itu biasanya digunakan untuk ada beberapa item yang mempengaruhi dari keuntungan tersebut. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika ada kekurang pahaman silahkan chat di kolom komentar. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan kuis dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.